Saya lebih menyarankan bahwa ide atau tema geopolitik ini harus menjadi concern kita. Apakah kita mengkajinya secara akademik, maksudnya di perguruan tinggi atau tidak? Karena bagaimanapun sekarang ini dalam dunia yang terkoneksi sangat kuat seperti sekarang ini, tidak mungkin ada satu ide, narasi yang kita munculkan di satu negara tanpa melibatkan perspektif geopolitiknya. Itu nggak mungkin. Saya kasih contoh misalnya ya. Misalnya, ide tentang lingkungan ini itu akan mendrive menjadi satu ide utama yang mendrive nanti tema-tema atau kajian-kajian dan bahkan menurut saya teori-teori ekonomi baru yang akan muncul kemudian. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena saya mungkin ada bagusnya menyarankan saudara menonton video yang dibuat oleh David Attenborough gitu ya, tentang planet gitu ya. Saya kira di Netflix ini banyak, bisa Anda bisa nonton ini banyak. Dulu BBC juga banyak menyiarkan isu-isu lingkungan, tetapi yang kalau Anda baca misalnya Paris Agreement misalnya, kita akan lihat bahwa isu pemanasan global ini benar-benar ancaman besar bagi dunia. Isu lingkungan ini isu climate change ini ancaman eksistensial bagi kita sebagai umat manusia. Dan di Indonesia ini kita ini adalah negara kepulauan, kita punya ancaman besar nanti soal apa namanya kenaikan permukaan laut, uh, sea level rise ini. Kemudian karena kita punya banyak wilayah pesisir, kemudian kita akan juga punya banyak masalah dengan volcano di sini di Indonesia ini. Ini semuanya artinya Indonesia ini salah satu collateral damage dalam isu climate change. Salah satu negara yang akan mengalami kerugian paling besar dalam isu climate change. Nah, sekarang coba kita lihat itu. Apa salah satu derivasi turunan dari isu climate change ini begitu kita bawa dia ke dalam kebijakan ekonomi misalnya. Salah satunya itu di energi. Iya kan? Kita harus segera shifting ke energi baru dan terbarukan gitu ya. Apalagi implikasinya? Begitu kita shifting ke situ, berarti kita punya persoalan. Ini salah satu pendapatan negara paling besar di negara kita sekarang ini kan batu bara. Iya kan? Betul. China sekarang ini misalnya kita lihat, itu kalau nggak salah 68% energinya itu masih pakai batu bara. Karena itu China punya masalah besar dalam isu climate change. Sebelumnya mereka termasuk ya disebutnya sih mungkin tidak persis seperti itu, tapi kira-kira mendekati kategori sebagai climate denial gitu kan. Jadi mereka termasuk yang menolak isu climate change itu pada mulanya kan sangat menolak isu itu. Karena dia harus melakukan transformasi yang sangat besar yang tidak mungkin seketika kalau istilah mereka dulu saya ingat dari tahun-tahun 2000-an awal sampai dekade apa namanya dekade yang lalu lah kira-kira kita selalu mendengarkan jawaban begini. Ini Barat ini enak benar gitu loh. Mereka sudah merusak bumi, sekarang mereka baru sadar, tapi mereka sudah sejahtera. Kita baru membangun, tiba-tiba bumi rusak, kita disuruh ikutin mereka gitu. Kan gitu kan? Itu selalu jawabannya. Tapi kenyataannya adalah bahwa isu climate change ini adalah isu yang akan menimpa kita semuanya. Nah sekarang, berarti kita punya satu pertanyaan fundamental dalam ilmu ekonomi. Apa engine of growth kita yang baru? Apa sumber pertumbuhan baru kita yang tidak bertentangan, yang tetap bisa menjaga keselamatan bumi? Kan ini masalah yang sangat besar itu. Coba kita lihat misalnya salah satu sebab yang punya kontribusi besar dalam apa namanya perubahan iklim ini kan ini adalah masalah peternakan. Konsumsi daging manusia secara keseluruhan, khususnya sapi ini yang sangat besar itu kan yang salah satu kontributor paling besar terhadap efek rumah kaca, ya kan? Uh, Berarti kalau kita akan mengurangi konsumsi daging kita, itu kan berhubungan dengan lifestyle.
ya kan? Jadi ini efeknya kemana-mana. Ini yang saya sebut dengan ini yang saya selalu sebut sebagai krisis sistemik. Krisis sistemik itu maksudnya adalah di dalam satu sistem itu terlalu banyak kontradiksi-kontradiksi yang tidak bisa lagi diatur, tidak bisa lagi dipertemukan. Sehingga orang perlu ide-ide baru. Orang perlu terobosan baru dan mungkin mendekonstruksi yang sekarang ini ada. Saya kira inilah yang sekarang ini sedang terjadi. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman fokus pada tema-temanya dan bacalah literatur-literatur yang berhubungan dengan ini. Yang pertama adalah isu tentang climate change. Ini perlu kita lihat dan bagaimana dia berimpact terhadap munculnya ekonomi ideologi baru yang akan datang. Yang kedua adalah isu tentang ketimpangan. Cuma cara penyelesaian ketimpangan ekonomi ini tidak akan menggunakan lagi approach yang sebelumnya ada, yaitu sosialisme. Nggak bakal juga. Nggak akan ke situ juga. Jadi orang tidak akan kembali kepada pendekatan kanan kiri. Iya kan? Ini adalah momentum kelompok kiri. Nggak akan begitu juga nanti isunya. Kenapa? Karena dia juga terbukti gagal. Iya kan? Dia juga terbukti gagal gitu loh. Jadi bisa diterima. Ini juga masalah yang sangat. Jadi orang juga sedang mencari. Nah, kemudian yang ketiga menurut saya adalah isu tentang ekonomi baru. Nah, inilah yang saya secara keseluruhannya kenapa saya mengatakan sekarang ini karena dunia ada dalam kekacauan yang luar biasa disebabkan oleh krisis sistemik ini, maka dia akan perlu waktu yang lama